Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini sudah masuk pada part terakhir atau part keempat yang akan membahas mengenai tingkatan ketiga dari normalisasi database, yaitu third normal form atau 3NF. Tabel dalam bentuk 3NF harus memenuhi aturan 2NF dan tidak memiliki ketergantungan fungsional transitif di antara kolom-kolomnya. Jika ada ketergantungan fungsional transitif, maka kolom yang tidak berkaitan langsung dengan kunci utama harus dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Jadi ada beberapa di dalam second normal form itu tadi ada 3 kalau tidak salah teman-teman, yaitu mengenai ketergantungan fungsionalnya, yaitu transitif, parsial itu sebagian, kemudian penuh. Ada 3, ketergantungan fungsional penuh, kemudian ketergantungan fungsional sebagian atau parsial, yang ketiga yaitu ketergantungan fungsional transitif. Nah, seperti ini contoh normalisasi database third normal form. Misalkan kita punya tabel seperti pada layar, bisa dilihat yaitu ID buku. Nah, pada tabel ada kolom ID buku, judul buku, kategori pengarang, terbit, tahun terbit. Tabel di atas sudah memenuhi kriteria first normal form, teman-teman, dan second normal form karena tidak ada duplikasi data dan ketergantungan fungsional. Namun masih ada masalah, yaitu adanya ketergantungan transitif. Kategori bergantung pada ID buku dan bukan pada pengarang atau penerbit. Kategori bergantung pada ID buku, bukan pada pengarang dan penerbit. Untuk memenuhi third normal form atau 3NF, kita harus memecah tabel menjadi 3 tabel terpisah, teman-teman. Pertama, kita buat tabel buku yang berisi informasi mengenai buku, kecuali kategori, dan informasi pengarang dan penerbit. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Kita pisah, yaitu yang pertama tabel buku dengan berisi tabelnya itu berisi kolom ID buku, judul buku, dan tahun terbit. Nah, yang berisi data-data seperti bisa dilihat udah layar ya teman-teman. B001 Harry Potter 1, tahun terbit 97, B002 Harry Potter 2, tahun terbit 98, dan seterusnya. Kemudian teman-teman, kita buat tabel pengarang yang berisi informasi mengenai pengarang, kecuali kategori dan informasi buku, seperti judul buku dan tahun terbit. Nah, tabel pengarang ini bisa dilihat teman-teman, berisi mengenai ID pengarang dan nama pengarang. B001 J.K. Rowling, B002 George R.R. Martin, B003 J.R.R. Tolkien, B004 Douglas Adams. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu kita buat tabel buku pengarang yang berisi informasi mengenai hubungan antara buku dan pengarang. Nah, dari 2 tabel sebelumnya, yaitu teman-teman, ini termasuk menimbulkan atau menjadi atau dari 2 tabel sebelumnya bisa kita lihat teman-teman, yaitu tabel buku dan tabel pengarang ini. Nah, menghubungkannya agar ada relasi atau di dalam menghubungkan 2 tabel ini muncullah atau muncul tabel baru. Kita buat tabel baru, yaitu dengan nama tabel buku pengarang yang berisi mengenai ID buku dan ID pengarang. Ini untuk menghubungkan antara tabel pertama tadi dengan tabel kedua. Dengan cara ini, informasi mengenai kategori sudah terpisah dan tidak bergantung pada ID buku atau informasi pengarang dan penerbit, sehingga tabel sudah memenuhi bentuk normal. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya. Mungkin seperti itu teman-teman penjelasan dari saya mengenai materi normalisasi database, yaitu mata kuliah manajemen data dan informasi. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan di dalam saya menjelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, untuk dukungannya teman-teman, tolong ditonton video ini, di-share, subscribe, dan like, kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.